Frame pop-up 10A, sebuah taman. Jadi ada bayangan di atas keduanya nih, membayangkan Ariel membayangkan, Cinta juga membayangkan gitu, frame up. Jadi kedua-duanya Ariel dan Cinta dengan kostum pangeran dan putri, keduanya berwajah kodok dengan tatapan sama-sama teriak takut. Jadi Ariel menatap Cinta, Cinta menatap Ariel, tapi keduanya sama-sama takut karena keduanya berwajah kodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat semuanya. Inspirasi Naruto bikin cerita menjadi skenario. Hari ini saya mau bikin episode 2. Jadi kemarin udah bikin episode 1. Buat teman-teman yang baru bergabung, tonton untuk episode 1 video sebelumnya, dan sekarang saya mau bikin episode 2. Kelanjutannya, jadi ini saya udah bikin sinopsisnya episode 2, nanti saya bikin episode 2. Kayak video kemarin, mikir dulu, berinspirasi. Sinopsisnya mengikuti dari sinopsis global. Jadi ini sekarang saya udah bikin sinopsis episode 2. Langsung aja ya, tapi sebelumnya saya mau review episode 1 video sebelumnya. Jadi episode 1 udah latar belakang Cinta yang istilahnya orang tuanya itu dulunya pernikahannya nggak disetujui. Jadi diusir sama orang tua dari Arya Dinata. Nah, itulah latar belakang Cinta, gitu. Dan sekarang setelah udah 20 tahun kemudian, Cinta udah dewasa, bekerja di sebuah toko roti, gitu. Dan untuk Ariel, itu pemuda yang energi, cool, dan yang pasti tampan, gitu. Jadi, keduanya dipertemukan di saat istilahnya kejadian, Ariel karena mau meeting terburu-buru, nabrak Cinta yang ternyata mau nganter cheesecake ke sebuah perkantoran gitu. Dan disitulah dipertemukan kejadian yang tidak mengenakan. Dan di saat Cinta mau nganter cheesecake ke kantor, ternyata kantornya kantor Ariel gitu, tempat kerja Ariel gitu. Dan di saat mau nganter cheesecake itu ternyata cheesecake-nya rusak gitu, rusak kayak gitu. Dan Ariel yang terlambat untuk masuk kerja untuk meeting, terlambat, dan dia dihukum oleh bosnya untuk membuat sebuah komponen profil tugas baru yang harus dikerjakan sendiri. Dan ternyata di saat tugas barunya itu di tempat Cinta bekerja, tempat kerja Cinta, yaitu toko roti. Dan disitulah awal mula istilahnya kejadian pertama kali waktu Ariel ke toko rotinya Cinta, dan Cinta tanpa sengaja terpleset, jatuh, dan ditahan oleh Ariel, ditolong oleh Ariel. Dan di saat itu pula, saat Ariel mau pergi dari tempat kerja Cinta, dan Cinta memergoki, mengetahui kalau yang menabrak dirinya itu dialah pemuda itu. Nah, itu episode 1. Nah, ini sekarang episode 2. Sekarang sinopsis episode 2 sudah aku siapin. Langsung aja ya saya baca ini sinopsis episode 2. Tuh, nanti selanjutnya saya bikin skenario episode 2. Tetap kayak kemarin saya berinspirasi untuk bikin episode 2. Langsung sinopsis episode 2. Cinta menarik Ariel dari motornya setelah ingat kejadian tadi pagi di jalanan. Dan Cinta minta Ariel membuka helmnya. Cinta langsung marah kalau dirinya yang menabrak. Dan Cinta bilang gara-gara kejadian itu pesanan cheesecake-nya terhambat untuk diantar dan cheesecake-nya hancur. Dibayar setengahnya. Cinta minta Ariel membayar setengahnya lagi, dengan terpaksa Ariel membayarnya. Arya Dinata, ayah dari Cinta, bertemu Pak Bondan yang tak lain temannya, dan Pak Bondan memberikan
sesuatu ke Arya Dinata yang menanyakan kalau foto itu benar anaknya yang dicari. Cinta teringat kejadian bersama Ariel dan sepertinya membayangkan Ariel dengan kostum pangeran. Perlahan wajahnya berubah menjadi pangeran kodok saat merayu Cinta. Cinta pun jijik membayangkan itu. Begitu juga Ariel sambil makan senyum-senyum sendiri sampai ibunya heran melihatnya. Ariel terbayang dengan Cinta saat keduanya di sebuah taman dengan kostum pangeran dan putri. Saat Ariel merayu Cinta, perlahan wajah Cinta berubah jadi putri kodok. Ariel yang ketakutan, kaget, teringat, Ariel terbangun dari mimpinya. Cinta melihat motor Ariel berpikir seperti akan berbuat sesuatu. Ariel ada di hadapan bos toko roti, yaitu Jack. Dan saat Cinta untuk masuk ke ruangannya, Cinta dan Ariel kaget, teriak bersamaan. Jack heran dan bilang kalau nanti Cinta yang akan menjadi partner untuk menemani Ariel. Memberikan informasi soal toko roti, Cinta dan Ariel awalnya keberatan, tidak mau, tapi karena takut dipecat, keduanya dengan kompak menjawab bersedia, yang membuat Jack heran lagi. Keduanya membayangkan di sebuah taman berdua menjadi pangeran dan putri kodok. Jadi sebelumnya waktu di ruangan Jack itu membayangkan, kedua-duanya itu membayangkan gitu di frame pop up-nya gitu, keduanya di sebuah taman dengan kostum pangeran putri dan pangeran kodok gitu, dan keduanya kaget jijik. Teman-teman Cinta meledek Cinta dapat partner baru dan Ariel sibuk memfoto para karyawan yang tampak berpose genit ke Ariel. Cinta yang kesel mengambil sebutir telur dan membayangkan Ariel yang terpleset karena pecahan telur terjatuh tertimpa baskom tepung. Cinta tertawa, lalu Cinta dengan usilnya menjatuhkan telur, tapi Jack memanggil Cinta untuk ke depan. Tanpa sadar Cinta terpleset yang akan terjatuh, tapi dengan cepat Ariel menangkap tubuh Cinta dan keduanya saling pandang. Tapi Ariel melihat kameranya ada di lantai terjatuh. Ariel pun melepas tubuh Cinta yang akhirnya jatuh di lantai. Cinta sibuk melayani pembeli. Melihat Ariel yang jalan melintas tampak kesel karena kameranya rusak. Dan Cinta merasa bersalah. Saat Ariel akan menaiki motornya, ternyata motornya kempes. Ariel yang tengah menunggu motornya di sebuah tambal ban. Cinta melihat Ariel karena tanpa sengaja Cinta menabrak gerobak dan Cinta pun jatuh. Ariel menolong dan memberikan minuman juga plester untuk mengobati yang lecet. Saat Ariel minum, Cinta bilang kalau yang ngempesin motornya adalah dirinya. Seketika Ariel yang sedang minum menyemburkan minumannya ke wajah Cinta dan Ariel dengan kesal pergi. Ariel ke kantornya kesel soal partnernya yang ngeselin, bikin stres. Muncul Rihanna mengajak makan, tapi Ariel menolak. Dan Rihanna terus memaksa. Seketika Ariel dipanggil bosnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Ariel beralasan kalau kameranya rusak. Tapi bosnya akan mengganti yang baru. Dan kalau Ariel menolak, harus mengganti kamera seharga 30 juta dan juga akan dipecat. Cinta masuk ke lobi untuk mengantar cheesecake-nya.
Riana menarik Ariel untuk makan siangnya dan sebenarnya Ariel tidak mau dengan Riana, dengan terpaksa Ariel mengikuti. Cinta yang mengantar pesanan saat akan dibayar oleh petugas, terdengar suara stop. Semua menoleh, muncul Riana bersama Ariel yang akan makan siang, dan Riana minta Cinta membuka cheesecake-nya, dan semua heran menatap. Freeze, stop untuk sinopsis episode 2. Jadi selanjutnya saya bikin episode 2. Oke? Langsung aja seperti biasa aku bikin untuk berinspirasi. Seperti biasa mencari inspirasi depan rumah biar inspirasinya sesuai dengan scene plot yang sudah aku buat. Melihat pemandangan di sekitar, lihat anak-anak main, ya bengong-bengong sedikit lah, berpikir sambil ngopi yang pastinya sesuai scene plot yang saya buat di episode 2. Akhirnya episode 2 sudah kelar, sudah aku bikin. Jadi ini kelanjutan dari yang kemarin episode 1. Oke, yang baru gabung langsung aja ya. Oke, jangan lupa biar channel ini bisa berkembang dan berlanjut, jangan lupa subscribe, comment, and like gitu ya. Oke, langsung aja ya aku bacain ya untuk episode 2. Skenario Cinta Sepotong Cheesecake episode 2. Scene 1, eksterior parkiran toko roti cake siang. Ini lanjutan yang kemarin dari episode 1. Dan ini scene 1, episode 2. Ariel memakai helm saat menaiki motornya, muncul Cinta dan seketika Cinta kaget mengingat kejadian tadi pagi saat motornya ditabrak. Flashback, Ariel menabrak motor Cinta dan dari belakang keduanya terjatuh. Cinta langsung menarik Ariel dari motornya. Kamu yang menabrak motor saya kan? Ariel yang ditarik dari motornya berhadapan sama Cinta. Keduanya saling menatap tajam. Freeze episode 1 dan ini yang dari episode 1 dan ini kelanjutannya untuk episode 2. Ariel menepis tangan Cinta. Apa-apaan sih kamu? Cinta. Kamu kasar sekali jadi cowok. Ariel, kamu yang kasar jadi cewek. Cinta, bukannya buka helmnya. Ayo buka helmnya. Ariel terdiam menatap. Cinta bilang, kamu yang nabrak saya tadi pagi. Ayo ngaku. Jadi cowok jangan pengecut, kabur lagi. Kenapa nggak buka helmnya? Takut ketahuan salahnya. Ariel akhirnya membuka helmnya dan dreng. Cinta kaget, slow motion. Frame pop up di atas jadi ada bayangan gitu. Cinta flashback. Cinta terpleset, tubuhnya melayang ke atas, ditangkap Ariel yang keduanya saling menatap. Jadi kejadian waktu Ariel menangkap tubuh Cinta waktu di dapur toko roti. Keduanya saling menatap. Cinta menghapus frame popnya. Cinta yang tahu dan ingat kejadian, dia tahan. Ariel langsung jijik menahan. Ih, kamu yang cowok yang tadi kan? Ariel terdiam. Gara-gara kamu pesanan saya jadi telat, rusak juga hancur. Terus dibayar setengahnya lagi. Kamu harus ganti. Enak aja, bukan urusan saya. Ariel bilang gitu. Cinta, enak aja bilang bukan urusan saya. Semuanya telat, hancur.
Itu karena ulah kamu. Kamu bawa motor pakai mata, jangan main ngebut aja. Kalau bawa motor utamakan keselamatan, keselamatan. Jadi saya mau kamu ganti rugi setengahnya lagi. Ariel terdiam. Kenapa diem? Ayo ganti rugi. Jadi cowok itu yang bertanggung jawab, komitmen, dan pasti tulus. Mana habis nabrak kabur lagi. Ariel, asal kamu tahu kejadian itu bikin saya kesel. Meeting saya telat, sekarang saya harus. Dan saat itu langsung Cinta memotong ucapan Ariel. Saya nggak mau tahu alasan kamu. Udah ganti rugi pakai alasan. Akhirnya dengan terpaksa Ariel mengambil dompet. Berapa? Cinta bilang 500.000. Hah? 500.000? Cinta. Iya, jadi cowok itu yang bertanggung jawab, komitmen, dan tulus. Ayo cepet. Akhirnya Ariel memberikan uang 500.000 dengan terpaksa. Cinta tersenyum sumringah. Di scene 2, eksterior suatu tempat malam. Bos Ariel, Pak Bondan, jalan menghampiri sebuah mobil yang sebenarnya Arya Dinata. Belum diperlihatkan wajahnya, jadi belum dilihatin wajah Arya Dinata. Pak Bondan, sepertinya jelas dan tempatnya yang Mas Arya cari. Arya Dinata bilang, tapi kamu yakin? Pak Bondan, yakin Mas, 100% yakin. Arya Dinata bilang, oh ya, nanti saya transfer. Pak Bondan mengangguk. Arya Dinata lalu menutup kaca mobilnya dan pergi. Catatan untuk Arya Dinata belum terlihat wajahnya. Jadi backshot. Next scene. Di scene 3, interior kamar Cinta, rumah malam. Cinta yang terbaring di tempat tidur teringat kejadian di parkiran tadi. Terlihat gambar di atas kepalanya, frame pop up gitu, jadi ada gambaran gitu. Jadi ada gambaran sebuah adegan, sebuah istana, Ariel dengan kostum pangeran kodok, begitu juga wajahnya sedikit seperti kodok, tengah merayu Cinta yang terlihat cantik seperti Putri Cinderella. Ariel, kamu begitu cantik, anggun, apakah kamu terima cintaku? Cinta agak jijik, real scene. Cinta langsung yang membayangkan Ariel seperti pangeran kodok. Cinta menghapus framenya yang ada di atas, langsung menutup wajahnya dengan bateri. Gitu. Cut to scene 4, interior meja makan rumah Ariel malam. Ariel senyum-senyum sendiri, nasi juga belum dimakan. Ibunya heran melihatnya. Ariel, kenapa nggak dimakan? Ariel masih senyum-senyum, senang, ekspresinya berubah jijik. Jadi tadinya senang, atau berubah menjadi jijik. Ibunya makin heran melihat Ariel yang aneh gitu. Ariel, kenapa kamu? Ariel tersadar dari lamunannya dan, Mah, ada apa Ariel? Nggak ada apa-apa, Mah. Ariel langsung makan, ibunya makin heran, geleng-geleng kepala. Di scene 5, dream scene, sebuah taman indah malam. Ariel dengan kostum pangeran menggandeng Cinta seperti putri yang cantik jalan di sebuah taman dan di sebuah jembatan kecil. Ariel merayu sambil memberikan setangkai bunga yang tiba-tiba muncul di tangannya seperti sulap, lalu tertunduk jongkok. Jadi seperti sulap atau muncul setangkai bunga. Ariel, kamu yang cantik, sudikah kamu mau menjadi cintaku?
Cinta tersenyum, diam, dan Ariel perlahan berdiri lalu menatap Cinta. Begitu juga Cinta menatap Ariel. Namun lama-lama wajah Cinta berubah kodok. Gitu. Ariel langsung kaget dan takut teriak, Di scene 5, Ariel tiba-tiba menjerit dan terbangun dari mimpinya. Napasnya naik turun tanpa sadar menatap jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Seketika Ariel langsung bangkit dan menuju kamar mandi dengan pontang-panting. Di scene 7, eksterior parkiran toko roti and cake pagi. Motor Cinta masuk ke parkiran, seketika sedikit kaget ada motor trail milik Ariel. Voice over Cinta. Kenapa motor ini ada di parkiran sini? Jangan-jangan Cinta berpikir lalu mengangguk seakan mau mengerjain motor Ariel. Di scene 8, interior ruang kerja Jack toko roti pagi. Ariel duduk di depan Jack, bosnya Cinta, pemilik toko roti. Jack, siap untuk hari ini? Ariel, sangat siap. Jack, oke. Kalau kamu sudah siap, ada partner yang akan menemani kamu mendokumentasikan atau hal-hal toko ini. Scene 9, interior ruang loker toko roti pagi. Cinta baru saja ganti seragam kerja. Muncul Jack. Cinta, kamu ke ruangan saya. Cinta mengangguk. Face over Cinta. Kenapa bos manggil saya? Dan kenapa bos langsung yang panggil saya? Cinta terdiam dan berpikir. Next scene. Scene 10, interior ruang kerja Jack toko roti pagi. Cinta masuk ke ruangan, ada Ariel dan Jack. Tapi Ariel dan Cinta belum melihat. Cinta, pagi Pak Bos. Jack, sini masuk. Perkenalkan. Saat Jack memperkenalkan Ariel, Cinta keduanya saling melihat. Seketika juga Ariel dan Cinta kaget. Ariel dan Cinta dengan bersamaan kaget. Gitu. Ariel dan Cinta teriak bersamaan. Frame pop-up 10A, sebuah taman. Jadi ada bayangan di atas keduanya nih, membayangkan Ariel membayangkan, Cinta juga membayangkan gitu, frame up. Jadi kedua-duanya Ariel dan Cinta dengan kostum pangeran dan putri, keduanya berwajah kodok dengan tatapan sama-sama teriak takut. Jadi Ariel menatap Cinta, Cinta menatap Ariel, tapi keduanya sama-sama takut karena keduanya berwajah kodok. Real scene, jadi balik lagi ke ruang kerja. Ariel dan Cinta sama-sama menghapus frame pop-up-nya hingga Jack melihat dan melongo aneh. Jack, jadi kalian saling kenal? Ariel dan Cinta terdiam, saling buang muka. Cinta sedikit menjauh dari Ariel. Jack, Cinta, sini. Cinta, namanya Ariel. Dan Ariel ini namanya Cinta. Cinta mendekat sejajar dengan Ariel. Jack yang memperkenalkan keduanya. Jack, jadi Cinta ini nanti yang akan menemani Ariel, yang akan meliput, membuat artikel tentang toko roti saya yang menjadi terbaik dan legendaris. Juga maju. Ariel, partner kamu adalah Cinta. Seketika Ariel dan Cinta dengan bersama keduanya teriak. Ariel dan Cinta bersamaan teriak. Jack kaget, terdiam melongo karena Ariel dan Cinta menolak bersamaan, dan Jack berpikir, voice over Ariel, kalau saya menolak, aku bisa, kalau menolak tugas ini aku bisa dipecat. Voice over Cinta,
Kalau saya menolak jadi partner, bisa-bisa saya dipecat. Ariel dan Cinta berpikir dengan bersamaan dan menjawab bersamaan pula. Ariel dan Cinta kompak. Ya Pak, saya terima. Jack kembali bengong menatap aneh keduanya. Jack, face over Jack. Kenapa kompak? Catatan dibuat komedi. Bapak sutradara kalau dibikin komedi untuk scene ini. Cut to. Next scene. Untuk scene selanjutnya, scene 11. Interior dapur toko roti and cake pagi. Para karyawan tengah meledek Cinta. Ada Ariel di sekitar situ. Karyawan 1. Cie dapat partner baru nih ye. Karyawan 2. Kenapa sih bos nggak milih saya aja? Karyawan 3. Seharusnya aku dong. Cinta dan Ariel masih diam-diam dan cuek. Dengan ekspresi wajahnya yang jijik, muncul Jack. Kenapa nggak pada kerja? Spontan semuanya kaget dan bergerak ke sana kemari hingga berantakan karena gugup. Terlihat Jack menatap Cinta senyum-senyum, rasa suka sama Cinta. Katu scene 12 montage toko roti bagian A. Ariel sibuk memfoto para karyawati yang tengah membuat roti yang terlihat genit dengan pose-pose cantik. Bagian B, montage B. Cinta melihat kesel dengan kesibukan Ariel memfoto-foto. Cinta mengambil sebutir telur dan membayangkan frame pop-up. Ariel sibuk memfoto-foto dengan kameranya. Tanpa melihat sekitarnya, terpleset oleh licinnya telur hingga terjatuh dan tertimpa baskom penuh tepung. Real scene untuk untuk bagian C-nya, Cinta seketika menjatuhkan sebutir telur dan tersenyum tanpa sadar. Jack memanggilnya. Jack, Cinta, kamu ke depan ya untuk melayani customer. Dewi lagi nggak masuk. Cinta, baik Pak Bos. Saya jalan, seketika Cinta terpleset oleh telurnya pecahannya dan tubuh Cinta melayang ke atas, dan di waktu yang cepat Ariel langsung menangkap tubuh Cinta, tapi kameranya yang di tangannya terjatuh. Cinta menatap Ariel, begitu juga Ariel, keduanya saling menatap. Para karyawan dan Jack menatap melongo heran. Ariel baru sadar pandangannya melihat kamera ada di lantai. Seketika Ariel melepas pelukan Cinta dan mengambil kamera. Cinta pun terjatuh di lantai. Cinta kembali kesel, Jack sedikit cemburu karena tubuh Cinta di pelukan Ariel. Tapi ketika Ariel melihat kameranya ada di lantai, akhirnya pegangannya dilepas dan Cinta jatuh ke lantai. Katu scene 13. Interior toko roti and cake siang. Cinta sibuk melayani pembeli, menunjuk sebuah cake. Pembeli, aku mau yang itu ya mbak. Ariel melintas keluar dengan wajah kesal karena kameranya rusak. Cinta yang melihat Ariel keluar toko roti dan menatap bengong, tak bergeming hingga pembeli heran. Pembeli, yang itu mbak, yang itu. Cinta masih menatap kepergian Ariel. Pembeli, mbak. Cinta tersadar, sedikit berpikir dan merasa bersalah. Dan Cinta melanjutkan melayani pembeli. Jadi merasa bersalah karena kameranya jatuh. Scene 14, eksterior parkiran toko roti and cake siang. Ariel jalan menuju parkiran dan saat menaiki merasakan ada sesuatu di motornya. Ariel akhirnya turun dan mengecek inset ban motornya kempes. Ariel
menghela nafas, ban motornya kempes dan dengan terpaksa mendorong motornya. Scene 15, eksterior tambal ban siang. Ariel mendorong motornya hampir sampai di depan tambal ban. Muncul Cinta dari seberang dengan motor box mau mengantar roti. Face over Cinta. Itu kan cowok, kasihan juga, inset gerubak melintas. Cinta yang menatap Ariel yang tengah mendorong motor merasakan bersalah. Tanpa sadar gerobak tiba-tiba muncul. Cinta pun kaget dan menabrak. Cinta teriak. Brak! Cinta menabrak gerobak. Ariel melihat langsung menolong. Tim Labs, jadi langsung aja. Sudut tambal ban. Ariel memberikan plester. Cinta terdiam. Ariel memplester lengan tangannya. Cinta yang melihat slow motion tangan Ariel memegang lengan tangan Cinta dan menempelkan plester. Cinta sedikit kesakitan sambil menatap Ariel. Ariel, untung cuma lecet. Ariel membawa 2 botol minuman dan 1 diberikan ke Cinta. Dan Ariel minum. Cinta dengan terpaksa bicara. Cinta bicara dengan perlahan. Maaf kalau motor kamu kempes. Terdiam karena saya. Ariel terdiam tapi air yang ada di mulutnya belum tertelan. Cinta bilang lagi, saya yang ngempesin. Seketika air minum yang di mulut Ariel menyambur ke wajah Cinta hingga basah dan Cinta jijik terus meremelek gitu. Jadi kesembur karena kaget. Ariel seketika bangkit dari hadapan Cinta dan pergi tancap gas. Cinta teriak, dasar cowok aneh, sombong, gemblung. Cinta masih jijik dan langsung membuka botol minumnya untuk mencuci muka. Catatan buat sutradara, Ariel saat kabur pontang-panting hingga menaiki motor dan dibuat speed gitu. Jadi agak cepat gitu untuk meninggalkan Cinta. Next scene. Scene 16, interior ruang kerja Ariel siang. Ariel melempar tas di meja dan duduk tampak lelah di hadapan Tommy. Ada apa sih, Ariel? Ariel, membosankan, bikin bosan, Tommy. Kerja di sini, Ariel. Ariel, bukan, tapi yang baru, Tommy. Emang kenapa? Ariel menunjukkan kamera yang rusak. Apes partner yang bikin jengkel, Tommy. Sabar, jalanin aja. Itu bagian dari pekerjaan. Insert Riana di sudut melihat Ariel senyum-senyum. Ariel bilang, sabar, partnernya nggak profesional, nggak asik. Muncul Riana dan langsung memotong pembicaraan. Riana, udah jangan dibikin stres, mendingan kita makan siang bareng yuk. Riana lalu menarik tangan Ariel. Riana, nanti saya traktir, mau makan siang di mana? Riana merayu sambil sedikit manja dan Ariel tampak males karena Ariel sebenarnya sudah nggak mau lagi menjalin cinta dengan Riana. Riana terus menarik Ariel, tapi HP Ariel berdering dari bosnya. Siapa Ariel? Bos. Face over Ariel. Aduh, gawat nih. Kamera rusak lagi. Tommy, angkat Ariel. Ariel akhirnya mengangkat HP-nya. Siang Pak. Baik Pak. Ariel menutup HP-nya. Riana bilang, ada apa Ariel? Dipanggil bos. Riana menghela nafas tanpa kecewa. Cut to scene 17. Interior lobi kantor Ariel siang. Cinta jalan menuju lobi sambil membawa kantong cheesecake. Cinta, siang Mbak, mau antar cheesecake pesanannya? Resepsionis, tunggu sebentar ya Pak. Di scene 18,
Interior ruang kerja Bondan siang. Bondan sedikit marah ke Ariel Pabunan. Tidak bisa, kamu tetap kerjakan itu. Soal kamera bisa saya ganti yang baru. Yang penting tugas itu harus selesai. Ariel, tapi Pak Bondan, nggak ada tapi-tapian. Kalau kamu menolak, kamu harus ganti kamera yang baru 30 juta dan kamu saya pecat. Ariel kaget, shock, dan terdiam. Scene 19. Interior lobi kantor Ariel siang. Cinta masih menunggu di lobi. Scene 20. Interior depan ruang kerja Pak Bondan siang. Ariel keluar dari ruang kerja Pak Bondan tanpa lesu, tidak bersemangat. Muncul Riana juga Tommy. Tommy, ada apa Ariel? Saat Ariel mau jawab, Riana langsung bicara. Stop, ceritanya nanti, kita makan dulu. Kamu udah lapar kan? Ariel terdiam, face over Ariel. Aduh, kenapa saya males banget kalau Riana ngajak makan? Riana, udah jangan bengong. Ceritanya setelah makan, oke? Riana menarik Ariel. Cut itu. Scene 21, interior lobi kantor Ariel siang. Cinta yang menunggu datang resepsionis. Resepsionis. Ini Mbak uangnya. Saat Cinta mau menerima uangnya, lalu terdengar suara stop. Semua kaget menoleh arah suara dan muncullah Riana dengan keras. Stop. Cinta dan resepsionis menoleh. Muncul Riana bersama Ariel dan Tommy untuk makan siang. Riana dengan cetus, buka dulu kotak cheesecake-nya. Cetus, jadi agak ya gitu, nggak enakin gitu. Cinta dan petugas resepsionis terdiam heran, begitu juga Ariel. Gitu. Riana dengan cetus lagi bilang, ayo buka, kok bengong? Semua saling pandang. Akhirnya Cinta dengan terpaksa mau buka kotak cheesecake-nya. Slow motion. Jreng. Semua terkejut. Freeze. Aku stop. Untuk kelanjutannya, jadi itu ending episode 2. Jadi bagaimana ya untuk episode 3? Penasaran? Jadi nanti selanjutnya saya bikin episode 3, bagaimana kelanjutannya, apakah kuenya masih rusak atau apa. Yang pasti kejadian sebelumnya udah ada scene-scene sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang baru gabung mungkin bisa lihat video sebelumnya ya, episode 1, nah ini episode 2. Dan sekian dulu untuk episode 2 buat para yang suka bikin skenario, bisa bikin pakai saya buat divisualin menjadi sebuah film. Jadi ini sebenarnya untuk film, cocok buat film apa ya, film YouTube ataupun TV kabel gitu, yang mini seri gitu. Oke. Sekian dulu untuk episode 2, nantikan episode 3 selanjutnya. Terima kasih ya. Jadi dukung channel saya, Inspirasi Naruto, bikin inspirasi menjadi sebuah skenario. Jadi bukan cara atau tutorial soal bikin skenario, tapi spesifik bikin cerita menjadi sebuah skenario. Oke, terima kasih buat teman-teman yang tetap mengikuti channel saya, konten saya tentang bikin skenario. Jadi bikin skenario gratis buat teman-teman. Oke, sekian untuk episode 2 dan nantikan episode 3 selanjutnya. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.